Semangat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Safi. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara berjualan di website agar lebih efektif. So, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting dan Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. So, jika teman-teman belum klik tombol subscribe, ada dua sini. Nah, ngomongin soal jualan online. Salah satu tool yang bisa kita pakai yang menurut saya cukup efektif adalah dengan menggunakan website. Apa itu website? Jika teman-teman mau tahu lebih dalam, saya sudah banyak membuat video tutorial tentang bagaimana membuat website. Silakan di stalking di channel ini. Nah, pelajari lebih lanjut tentang website. Dan jika teman-teman ingin buat website, beli web hosting dan domain, saya ada rekomendasi yang sangat pas dan recommended lah. Belilah di Niaga Hoster. Teman-teman akan mendapatkan diskon 10% untuk pembelian setiap hosting jika teman-teman membelinya melalui link yang ada di bawah video ini dan juga memasukkan kode kuponnya. Nah, saya lanjutin. Gimana sih atau tips untuk memasarkan produk lewat website agar lebih efektif? Saya mencatat ada beberapa hal yang sebetulnya teman-teman bisa kerjakan. Tentu saja, langkah pertama adalah ya teman-teman kenali bahwasanya nilai lebih dari produk teman-teman itu apa. Itu penting. Kenapa penting? Karena kita kan akan menawarkan sebuah produk ke calon konsumen. Maka pastikan bahwasanya si produk yang kita tawarkan itu punya value, punya nilai lebih. Dan dari sanalah nanti kita bisa membreakdown ke bentuk-bentuk konten yang ada di website kita. Tentu saja langkah kedua teman-teman, ya buat website. Mau jualan pakai website, kalau nggak punya website juga kepiye gitu ya. Jadi pastikan teman-teman buatlah website. Sekali lagi, tutorialnya sudah ada banyak videonya ya di channel ini. Silahkan di stalking atau buka link di atas ini. Nah, pelajari cara bikin website. Nggak mahal kok investasinya. Jika teman-teman belajar sendiri, jika teman-teman buat sendiri, itu cukup dengan angka 300, 400, 500 sudah bisa bikin website profesional yang .com. Nah, pastikan teman-teman buat dulu websitenya. Nah, setelah kita punya website, lantas gimana caranya? Nah, tadi kan kita udah bicara tentang nilai lebihnya. Nah, nilai lebih itu teman-teman nanti masukin ke dalam bentuk konten. Tetapi sebelum kita buat konten, langkah berikutnya yang ketiga adalah teman-teman melakukan riset. Riset apa, Mas? Riset kata kunci. Nah, riset kata kunci ini maksudnya gimana? Ya, kata kunci yang nanti akan kita pakai untuk membidik membidik calon konsumen. Gini aja gampangannya. Teman-teman masuk ke Google, nyari informasi sesuatu, itu kan pasti mengetikkan kata kunci. Nah, harapannya kalau kita membidik kata kunci tertentu yang memang itu relevan dengan bisnis kita, ketika ada orang yang mencari kata kunci tersebut, postingan kita atau artikel kita atau website kita itu ada di Google halaman pertama, syukur-syukur di paling atas. Nah, ketika seperti itu, insya Allah penjualan teman-teman akan naik secara drastis. Nah, pastikan teman-teman riset dulu. Gimana cara risetnya? Sebetulnya ada banyak tool yang bisa dipakai. Mulai dari yang manual itu teman-teman bisa pakai Google Search. Jadi teman-teman ngetikin aja di Google sebuah kata kunci, nanti kan ada beberapa rekomendasi tuh dari Google. Itu bisa dipakai. Ataupun misalnya teman-teman pakai yang namanya Google Keyword Planner. Nah, teman-teman pelajari tentang Google Keyword Planner. Next saya juga akan bikin video tutorialnya. Atau teman-teman bisa pakai yang namanya Ubersuggest. Ada banyak sekali tool untuk mencari atau meriset yang namanya kata kunci. Kata kunci ini penting, balik lagi, itu adalah nyawa
optimasi dari website kita. Kalau teman-teman hanya sekedar bikin artikel tanpa ada kata kuncinya, ya muspro, jualan teman-teman juga nggak akan laku. Kenapa? Karena memang nggak ada yang nyari kata kuncinya, nggak ada yang nyari kata kunci yang memang teman-teman tembak. Jadi pastikan riset dulu kata kunci apa yang mau dipakai. Tentu saja dalam meriset kata kunci ini teman-teman pastikan relevan dengan bisnisnya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah setelah kita punya kata kunci, tadi di awal kita sudah tahu kelebihan produk kita, value-nya apa aja, barulah kita buat konten. Kontennya berupa apa, Mas? Karena ini basisnya adalah website, itu yang dibaca sama Google adalah teks. Maka kontennya berupa tulisan, bikinlah artikel. Nah, artikel ini teman-teman, pastikan teman-teman juga bikin artikel yang konsisten ngupload di website, misalnya sehari sekali, 2 hari sekali, atau misalnya pahit-pahitnya teman-teman nggak bisa rutin nulis artikel, ya seminggu sekali nggak apa-apa. Yang penting di dalam artikel tersebut memuat kata kunci dioptimasi. Nah, cara mengoptimasinya gimana? Next juga akan saya bikinkan tutorialnya. So, pantengin terus channel ini. Yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe tentu saja. Nah, cara kelima, setelah kita punya artikel nih, sudah kita upload di website kita, biar dia itu ada yang mengunjungi, istilahnya biar dia itu hidup di awal-awal konten kita di website ini, teman-teman juga bisa membagikannya itu di media sosial teman-teman. Nah, artikel yang sudah kita post di website kita, linknya kita ambil, kita bagikan ke media sosial, misalnya Facebook, misalnya Fanspace, ataupun kalau di Instagram. Namun sayangnya kalau di Instagram ini linknya nggak aktif ya, nggak hidup. Jadi kalau teman-teman mau linknya hidup ya pakai Facebook sama Fanspace. Atau misalnya teman-teman juga bisa menyebarkannya atau membagikannya di grup-grup WA ataupun Telegram karena linknya juga hidup. Itu untuk memancing orang untuk mengunjungi website teman-teman. Jadi pastikan dengan kita membagi link ke beberapa media sosial tersebut kan memungkinkan orang untuk klik. Nah, ketika klik masuk ke website kita, otomatis si website kita itu di awal-awal dia hidup lah, ada yang baca, ada yang lihat, ada yang buka seperti itu. Nah, jika itu dilakukan terus-menerus, nanti secara organik optimasinya akan jalan sendiri. Nah, teman-teman bisa membagikannya ke beberapa media sosial. Yang keenam, ini jika memungkinkan sekali lagi teman-teman juga bisa mengoptimalkan yang namanya email marketing. Meskipun sebetulnya email marketing ini kalau dibilang sulit juga enggak, gampang juga enggak ya, sedang-sedang lah. Tetapi memang butuh ilmu tersendiri. Tetapi paling tidak kalau memang teman-teman itu punya banyak database email, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya email marketing untuk mendistribusikan konten atau artikel yang sudah teman-teman tulis, sudah teman-teman upload di website teman-teman. Dengan cara balik lagi fungsinya buat apa, sama kayak kita membagikan link ke media sosial ya, untuk memancing orang masuk ke website kita, baca website kita agar postingan kita di sana itu di tahap awal, di awal-awal ya dia hidup seperti itu. Jika teman-teman ini melakukannya secara konsisten dari ke-6 tips tadi, insya Allah teman-teman lambat laun websitenya itu trafficnya tinggi. Tentu saja dengan traffic tinggi teman-teman juga bisa mendapatkan peluang untuk menjual produk lebih banyak. Nah, ini aku bilang seperti ini kenapa? Karena basic saya sudah mengalami. Waktu itu mungkin sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya ya, bahwasanya waktu itu saya ke Jogja gitu, nggak punya teman, nggak punya saudara, dan saya harus jualan kaos kayak gitu. Nah, terus saya berpikir gimana caranya, karena saya nggak punya banyak kenalan, jualan saya tetap laku kayak gitu. Nah, saya buat website. Waktu itu bikin blogspot gratisan. Dari sana penjualan mulai ada, dari luar kota mulai order dan sebagainya sampai sekarang. Itu basic hanya menggunakan website. Nah, begitu teman-teman cara saya atau cara yang bisa kita kerjakan ketika kita mau jualan lebih efektif melalui website. Website ini banyak manfaatnya, sudah saya ulas di video sebelumnya. Jika belum nonton, silakan tonton terlebih dahulu di sini. Itu saya sudah mengulas kenapa kita harus pakai website. Banyak sekali keuntungannya. Yang jelas pasarnya, peluang untuk meraih pangsa pasar yang lebih gede itu terbuka lebar. Semoga video singkat ini bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.